Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang pengelolaan e-kinerja BKN teman-teman. Setelah sebelumnya di sini saya berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengajukan untuk penilaian angka kredit pada menu angka kredit. Di sini nanti teman-teman harus menunggu, yaitu setelah kita pengajuan maka nanti akan disetujui ya oleh atasan kita. Pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara menyetujui pengajuan PAK di e-kinerja BKN dan seperti apa langkah selanjutnya setelah pengajuan PAK disetujui oleh atasan. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video sebelumnya di sini saya telah memberikan tutorial bagaimanakah cara untuk upload dan juga pengajuan PAK di e-kinerja BKN, yang mana di sini merupakan salah satu menu ya yang ada di e-kinerja BKN yang sudah tersinkronisasi dengan MyASN yang dulunya bernama MySAPK BKN. Nah, merupakan pengelolaan e-kinerja untuk guru dan juga kepala sekolah di e-kinerja BKN. Nah, sebelumnya di sini kan kita sudah mengupload nih dan juga mengisi detail isian dari PAK yang kita miliki. Nah, kemudian setelah di sini kita berhasil untuk melakukannya, maka tampilan dari Bapak Ibu guru ya yang sudah atau mungkin juga bawahan yang sudah mengajukan untuk pengajuan angka kredit atau PAK ya di menu angka kredit ini, maka tampilannya akan menjadi statusnya itu pengajuan. Nah, di sini statusnya adalah pengajuan. Di sini nanti kita akan mengupayakan untuk di sini sudah disetujui ya. Nah, kemudian ketika di sini sudah pengajuan, ketika kita klik di bagian aksi, maka di sini akan ada berbagai macam menu. Ini ada menu detail, ini terkait tentang PAK yang sudah kita isikan. Kemudian ada menu edit ketika teman-teman ingin melakukan pengeditan ya. Kalau misalkan di sini belum disetujui, maka masih bisa diedit. Kalau misalkan nanti sudah disetujui, di sini nggak bisa diedit ya. Kemudian ada juga menu untuk batal ajuan PAK dan juga untuk unduh PAK-nya. Nah, setelah di sini kita mengajukan, maka langkah berikutnya teman-teman silahkan berkomunikasi, berdiskusi dengan atasan, berkata bahwa Pak, Bu, saya sudah mengajukan PAK yang ada di e-kinerja BKN. Nah, kemudian langkah berikutnya ini adalah kepala sekolah ataupun juga atasan ini login ke aplikasi e-kinerja BKN. Maka langkah berikutnya di sini atasan atau mungkin juga kepala sekolah kalau misalkan di sekolahan ya. Nah, di sini adalah login ke e-kinerja BKN. Di sini kita bisa ketikkan yaitu e-kinerja BKN. Klik yang ini. Kemudian klik di sini yaitu e-kinerja BKN, klik. Nah, selanjutnya di sini atasan ini login ya. Kita klik sini yaitu login ke e-kinerja BKN dengan user MyASN. Dan berikutnya di sini kepala sekolah atau atasan di sini memasukkan username yaitu nomor induk pegawai atau NIP dan juga passwordnya. Setelah kita isikan di sini kita klik sini ya, yaitu kita sign in. Dan selanjutnya atasan di sini untuk menyetujui pengajuan PAK-nya, berikutnya klik di sini yaitu di bagian persetujuan PAK ya. Nah, kepala sekolah atau atasan silahkan klik di sini yaitu persetujuan PAK. Jadi setelah guru di sini mengajukan PAK, maka di sini akan ada tampilan seperti ini, yaitu daftar AK bawahan yang sudah muncul akan di sini ya. Ini adalah untuk atas namanya NIP, kemudian di sini periode penilaiannya, dan selanjutnya di sini pada bagian pengajuan selanjutnya kita klik detail. Nah, diklik saja detail di sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa scroll ke bawah. Kemudian di sini akan ada 3 tombol, yaitu tombol pertama adalah tolak PAK. Nah, kalau misalkan di sini dinilai dari pengajuan PAK untuk data-datanya ini mungkin nggak sesuai atau mungkin perlu dibenahi, maka di sini bisa ditolak PAK ya. Nah, kemudian di sini ada tombol setujui PAK, kemudian ada tombol unduh PAK. Nah, dikarenakan kita ini ingin menyetujui PAK, maka berikutnya di sini kita klik yang setujui PAK ya. Kita klik di sini, klik setujui PAK. Apakah Anda yakin menyetujui PAK ini? Kemudian klik OK. Nah, berikutnya di sini akan ada tampilan seperti ini, sudah berubah, yaitu sudah disetujui PAK-nya. Nah, di sini kalau misalkan sudah disetujui PAK, di sini tombol yang tadi itu berubah menjadi batal persetujuan PAK. Nah, langkah berikutnya setelah dari atasan ini sudah disetujui PAK-nya,
maka teman-teman bawahan ini silahkan login ya ke aplikasi e-kinerja BKN. Misalkan di sini saya adalah sebagai bawahan atau sebagai seorang guru misalkan, karena sudah disetujui oleh atasan saya, maka saya login ke e-kinerja BKN. Nah, ini e-kinerja BKN. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita klik login ya. Selanjutnya di sini kita masukkan NIP dan juga password kita. Setelah di sini kita masukkan NIP dan juga password, berikutnya kita klik sign in. Berikutnya di sini kita klik di bagian coba buka di angka kredit. Oke, seperti ini. Coba kita scroll ke bawah dan sekarang untuk tampilannya ini sudah berhasil ya. Nah, di sini sudah berganti dari tadi yang awalnya ini adalah pengajuan, sekarang sudah berhasil di bagian persetujuan teman-teman. Dan ketika di sini kita sudah beralih dari yang pengajuan menuju ke persetujuan yang sudah warna hijau. Ketika kita klik tombol aksi, maka di sini ada detail, ada edit dan juga ada unduh pak ya. Ini adalah untuk pak yang 2022. Nah, berikutnya jika teman-teman memiliki pak baru, ini bisa ditambahkan di sini ya. Misalkan pak integrasi nih atau pak konversi di tahun 2023 atau mungkin 2024 nanti, silahkan kalian klik saja di sini tambahkan. Kemudian diisikan detailnya, yaitu di sini untuk tahunnya, misalkan 2023. Kemudian untuk SKP-nya di sini nanti untuk panduannya ini nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Dan selanjutnya di sini kita bisa memonitor nih, yaitu di My ASN yang dulunya My SAPK BKN. Kita ketikkan yaitu My ASN. Kita klik di sini. Nah, sekarang di sini kita coba cek ya pada bagian bawah. Di sini kita klik di layanan ASN. Kemudian di sini kita klik di layanan kinerja. Nah, kita akan diarahkan ke sini, maka di sini kita akan diarahkan menuju ke layanan e-kinerja yang tadi ya. Kemudian di sini kita klik sinkron AKSIASN. Kita bisa sinkron berulang kali. Kita scroll ke bawah, maka di sini akan berganti, yaitu menjadi berhasil sinkronisasi SIASN 28 Februari 2024 teman-teman. Dan tanggal 28 Februari ini adalah sesuai dengan sinkronisasi kita ya, karena di sini adalah tanggal 28 ya, di sini munculnya tanggal 28. Kita cek di My ASN di bagian laporan kinerja, cek pada bagian ini ya, angka kredit. Nah, di sini sudah muncul ya. Tadi belum muncul, sekarang sudah muncul. Nah, ini. Nah, sekarang sudah muncul dan di sini bisa diunduh nih, yaitu untuk paknya. Jadi setelah kita masukkan di sini sudah muncul yaitu di My ASN ya. Karena semuanya itu sudah tersinkronisasi. Dan di sini kita bisa lihat nih untuk SK paknya, ada tombol unduh, ada tombol lihat. Kita coba lihat. Nah, sudah ada kan? Nah, itu teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat ya.